Ciuman pertama membawa petaka. Berikan aku ciuman pertamamu agar ku yakin kau adalah milikku. Penggalan lagu dari band ungu itu mungkin terdengar merdu. Namun ciuman pertama Alena justru dengan laki-laki beristri, menyakitkan bukan? Dunia seakan runtuh. Ciuman pertama membawa petaka. Pantai Lekai indah di mana lautnya terhubung langsung dengan Laut Australia. Salah satu pantai di Nusa Tenggara Barat, pulau kecil bagian timur pesonanya sepanjang masa. Keindahan alamnya selalu menarik banyak hati turis lokal dan internasional untuk menikmati pesona alam cipta mahakarya semesta. Ombak kidalnya menantang para peselancar untuk mencobanya, ditambah lagi angin kencang laut utara semakin menakjubkan, tapi tidak hari itu, semua berawal. Aku gak akan memaafkanmu, Uria. Kamu tahu, aku sudah bersumpah dengan diriku sendiri, hanya suamiku kelak yang berhak memiliki tubuhku. Semua mantan dan pacarku tidak ada satupun dari mereka yang berani menghinaku seperti ini. Alena menantang menatapnya. Amarahnya tidak terkendali membakar menyala menghancurkan pertahanan akal sehat dalam Ninda. Uria hanya diam untuk beberapa waktu. Aku mencintaimu, Nah. Izinkan aku menjadi suamimu. Bagaimana dengan istrimu, Uria? Entahlah. Kamu pun tahu semuanya yang terjadi. Sekali lagi maaf. Maukah kamu hidup bersamaku, Dek? Uria merayu. Terlihat jelas semburat mata Uria memberi tanda keseriusan. Alena hanya terdiam keluh tanpa tahu meski harus berbuat apa. Andaikan dulu Alena tidak menggodanya, mungkin Uria tidak akan melenya. Lahan air mata Alena terus membasahi pipi, satu sisi menangis bahagia dan di sisi lain menangis kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Hari semakin malam, angin laut semakin dingin. Uria menarik Alena sampai terjatuh dalam pelukan hangat. Kecupan mesra mendarat di kening Alena bertubi-tubi. Tanpa terasa sebening tirta melompat dari kedua mata Alena membasahi dada. Ia terhanyut dalam cinta terlarang itu. Nafas mereka berderu seirama deru ombak di laut. Ah, cuma yang penting mahkotaku masih terjaga, gumam Alena dalam hati. Malam itu mereka resmi berpacaran. Waktu terus berlalu, hari-hari Alena semakin indah bersamanya. Perlahan tapi pasti cintanya telah melebarkan sayap-sayapnya. Uria juga sudah dikenalkan dengan keluarga Alena di Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum, Bu. Sapa Uria lewat telepon konferensi panggilan. Waalaikumsalam, Nak. Lagi apa nih, Bu? Lagi nyantai, Nak, Uria sendiri. Baik, Bu. Alena sudah cerita sama Ibu. Uria mulai mencari pertanda. Apakah Alena udah menceritakan hubungannya atau belum? Bisa dikatakan ia anak mami, tentunya saja sudah berceritalah bahwa mereka punya hubungan khusus. Udah, emang ada apa ya? Ibunya memberi sinyal. Saya ingin jodohan dengan putri Ibu. Jika Ibu mengizinkan, saya juga ingin minta izin sama Bapak juga. Insya Allah setelah pulang dari sini saya hendak ke rumah Ibu sama Bapak. Begitu mantap dan meyakinkan Uria meminta izin ingin menikahi Alena. Terserah si Alena aja. Orang tua hanya bisa mendoakan. Yang terpenting Nak Uria sudah bersih terlebih dahulu. Entah kenapa, Ibu Alena memberikan lampu hijau hubungan mereka. Syaratnya Uria harus menceraikan dulu istri pertamanya. Semenjak mendapat restu kedua orang tua Alena, hubungan asmara mereka sudah tidak ditutup-tutupi lagi sehingga teman-teman dan bos di kantor pun mengetahuinya. Sehingga berbagai tuduhan dan fitnah menghampiri, dibilang tidak punya harga dirilah, bukan wanita baik, baiklah dan masih banyak lainnya.
Semakin angin menerpa semakin kuat cinta mereka. Dulu Uria mencium Alena langsung memberikan tamparan, namun kini selalu Alenlah yang memulai melumat menggodanya berkali-kali. Sehari tanpa rujak cingur hidup Alena terasa hampa. Dion sudah membeli tiket pesawat hendak ke Jawa melamar Alena, akhirnya dibatalkan. Sebab putus, karena Alena sudah memutuskan memilih Uria. Memang banyak yang menganggap Alena dan tidak masuk akal. Dion pria single sudah terlebih dahulu kenal bahkan pacaran, ditolak lamarannya. Malah menerima laki-laki masih beristri. Apa kamu tak menyesal menerimaku, Dek? Uria sembari mencium pucuk rambut Alena. Wanita pemilik lekukan dada menyandarkan kepala pada bahunya yang gagah. Apakah Uria menyesal mencintaiku? Ditanya kok balik nanya? Ya enggak lah. Sama kalau gitu. Telah terjadi lagi kisah indah di seperti mawar yang berduri, harumnya memang mewangi namun kapanpun duri ini bisa melukai. Aku tak akan berhenti mencintamu walaupun musim telah berganti, walau di halaman yang berbeda, hingga di ujung senja, janji Uria. Mahkota itu hanya untuk suamiku seumur hidup, janji Alena. Hidup Alena tanpa Uria, entah apa jadinya. Cinta mereka untuk dirinya lebih banyak daripada debar, lebih besar daripada sabar, lebih lama daripada selamanya. Saat cinta mereka indah bersemi sebuah kabar duka menghampiri, bahwa nenek yang telah merawat Uria dari kecil telah meninggal dunia. Hati Uria hancur berkeping-keping tanpa tersia, menangis segugukan seperti anak kecil. Tersebab saat-saat terakhir, sebagai cucu kesayangan, ia sangat terpukul karena menjelang kepergian, Uria tidak ada di samping neneknya. Merasa kehilangan segalanya. Kamu tahu? Dari kecil nenekku lah yang merawat dan menyayangiku. Iya, Kak. Menangislah sepuas hati, Kakak. Ada adik di sini untuk Kak Uria. Alena memeluk erat Uria agar merasa lebih tenang. Ia menangis tergubu, Uria satu persatu menceritakan semua hal tentang masa lalunya. Bahwa neneknya yang paling ia rindu ketimbang mamanya sendiri dan yang membuat hatinya tambah hancur adalah Eva diminta untuk datang menjaga neneknya justru malah menolak datang. Itulah kenapa Uria memilih Alena. Menurut Uria, jika Eva tidak mau datang ke Solo untuk menjaga nenek maka ia akan menikah lagi. Ternyata Eva tidak kunjung datang, olehnya ia melamar Alena walaupun sampai saat itu hubungan mereka belum diketahui. Pulanglah, Kak. Jika memang pada akhirnya aku harus jadi istri keduamu aku rela. Meluncur begitu saja dari bibir Alena kata-kata paling bodoh dengan mata yang berbinar-binar. Sedih. Sampai kapanpun kamu selalu di hatiku, Dek. Ya. Jika pada akhirnya di dunia ini kita tidak bisa bersama, maka akan kutunggu kakak di surga. Meski dengan berat hati, Uria akhirnya pulang ke Jawa meninggalkan Alena di NTB. Berteman sepi, mau tidak mau harus Alena terima kenyataan pahit itu. Dulu setiap sudut ruangan rumah tempatku tinggal penuh dengan kebahagiaan dan keindahan kini berganti kenangan yang menyakitkan. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Aku rindu belayan mesranya. Kecupan lembutnya, aroma parfumnya, hangat tawanya, semuanya. Saat di meja makan, ku menunggu Kak Uria datang. Biasanya ia memasakkan untukku, merayuku saat telat makan. Tapi kini ia pergi. Hatiku sontak hancur saat Kak Uria bilang Mbak Fea pulang ke Solo dan tidak mau pisah dengannya lagi. Alena membayangkan Uria dalam pelukan Eva, hatinya perih, terbakar. Alena sendiri kesepian, tidak bisa tidur memikirkan mereka bercumbu mesra. Kering sudah air mata Alena, hingga membuatnya jatuh sakit berhari-hari. Bagian 4. Hati yang kecewa.
kau pergi, jangan setengah-setengah, karena dalam cinta kau yang pilih menyerah. Kau pilih dia, tapi ingat Sa, cukup kau pergi dan jangan lagi ganggu Sa.